Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Adli dengan NIM 1101184296. Nama saya Budi Iwan Padilla dengan NIM 1101184369. Oke, perkenalkan nama saya Daniel Perdana dengan NIM 1101184098. Nama saya Imanda Hafiz dengan NIM 1101184355. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gila Priscilla dari kelompok 3 dengan NIM 1101184065. Di zaman ini, pengaplikasian teknologi sangat bekerja dengan cepat, beragam, dan inovatif. Contohnya adalah pengaplikasian IoT, Internet of Things, untuk memudahkan pekerjaan manusia dan lingkungan sekitar. Seperti salah satu contohnya adalah untuk menunjang fasilitas kesehatan. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini sedang mewabahnya hampir seluruh dunia virus COVID-19. Berbagai bentuk pencegahan dan pengobatan dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Salah satu contohnya adalah pengecekan suhu tubuh. Pengecekan suhu tubuh umumnya dilakukan dengan alat termometer. Alat termometer yang kita tahu, cara penggunaannya yaitu dengan diapit di bagian kulit manusia. Tetapi itu membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga dimanfaatkannya digital thermometer yang bersifat touchless tanpa menyentuh langsung bagian yang akan diukur suhunya. Alat tersebut dapat dibuat dengan microcontroller dan sensor temperatur, sehingga lebih mudah dan dapat diaplikasikan secara langsung. Nah, berdasarkan penjelasan latar belakang yang disampaikan oleh Gilda tadi, maka tim kami memutuskan untuk membuat tugas besar yang kami namai sebagai Arduino Infrared Thermometer with LCD Display, di mana alat ini nanti bisa kita gunakan untuk mengecek suhu tubuh maupun benda lainnya. Tentu kita harus menentukan parameter-parameter atau langkah yang harus kita lakukan untuk membuat alat tersebut. Selanjutnya, kami menentukan timeline atau waktu pengerjaan dari tugas besar ini. Nah, di timeline ini kita bagi menjadi 5 jenis kegiatan yang dilaksanakan dari Februari, Maret, sampai April. Nah, di pertama itu studi literatur, kedua analisis kebutuhan bahan komponen dan lain sebagainya, terus pengerjaan perbagian tugas, simulasi, dan juga pembuatan laporan dan video. Selanjutnya ada pembagian tugas dari masing-masing anggota tim. Nah, di sini secara garis besar kami bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada rangkaian, ya. Salah satu uraian tugas dari rangkaian ini yaitu pencarian komponen, desain rangkaian di Tinkercad, dan juga analisis simulasi rangkaian. Selanjutnya untuk bagian job desk codingan, yaitu mendesain codingan dan analisis simulasi codingan pada rangkaian. Lalu yang ketiga yaitu ada laporan, di mana job desk utamanya yaitu pembuatan presentasi laporan hingga dengan administratif. Dan yang keempat yaitu job desk design sebagai pencarian komponen dan juga pembuatan desain 3D untuk casing dari alat yang akan kita buat. Nah, untuk komponen yang kita gunakan di sini, yang pertama kita gunakan microcontroller Arduino Uno. Selanjutnya ada temperature sensor yang aslinya akan kita gunakan yaitu tipe GY906, tapi di Tinkercad kita menggunakan TMP36. Ada resistor senilai 220 ohm, 3 buah. Lalu di sini ada LCD display. Pada aslinya kita akan menggunakan LCD OLED, namun pada Tinkercad kita menggunakan LCD display yang sudah tersedia di sana. Dan juga terakhir ada breadboard. Nah, setelah ini kita akan melakukan perangkaian alat pada aplikasi Tinkercad dan mensimulasikannya, yang akan dilakukan oleh teman saya, Lutfi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penjelasan pertama ini kita akan membuat rangkaian tugas besar kami kelompok 3 Mipro. Nah, langsung saja ke alat-alat yang akan digunakan atau komponen yang akan digunakan. Pertama itu Arduino Uno sebagai otak utama dari alat kami. Lalu yang kedua ini breadboard sebagai tempat menyimpan komponen-komponen yang akan nanti digunakan. Lalu yang ketiga ini LED. LED ini kita menggunakan 2. Nah, yang pertama ini untuk laser di alat kami, karena di Tinkercad ini tidak ada laser, maka kami menggunakan LED ini. Lalu yang kedua ini LED ini
untuk pendeteksi suhunya. Jika suhu melewati batas atau tidak melewati batas yang kita tentukan nanti akan menyala. Kita beri warna kuning. Selanjutnya komponen yang kita gunakan yaitu resistor. Resistor di sini akan menyesuaikan banyaknya, dan di sini besarnya 220 ohm. Oke, selain itu komponen yang selanjutnya ada temperatur sensor. Di sini fungsinya untuk mendeteksi suhu yang akan nanti digunakan, yang dites. Lalu yang selanjutnya ada LCD. LCD ini untuk menampilkan berapa suhu yang akan dideteksi nanti. Oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa Arduino ini sudah terhubung dengan LED di sini dengan port 8 dan port 9, dan kaki-kakinya sudah menuju ground. Lalu kita sekarang mencoba untuk menghubungkan antara LCD di sini dengan komponen-komponen lainnya. Lalu selanjutnya setelah terhubung antara LCD ini dengan Arduino dan temperatur suhu, ya sensor suhunya sudah terhubung dengan VCC dan ground, kita hubungkan antara kaki temperaturnya itu dengan Arduino. Kita mengambil di port A0. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan komponen yang baru, yaitu potensiometer. Nah, potensiometer ini digunakan untuk on off dari alat kami untuk mengatur LED dan LCD-nya. Kurang lebih seperti ini rangkaian yang akan kita buat. Selanjutnya akan dicoba untuk decoding oleh teman saya. Oke, dilanjut oleh teman saya. Dipersilahkan. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan codingan dari tugas besar kelompok 3. Nah, untuk codingan yang pertama itu adalah include liquidcrystal.h. Nah, ini merupakan library yang dimana isinya itu fungsi-fungsi untuk kegunaan dari LCD.
contoh-contohnya itu seperti LCD.Beacon, LCD.Print, LCD.SetCursor dan sebagainya. Berikutnya liquid crystal LCD 12115432. Nah, ini liquid crystal LCD itu menginisialisasi bahwa pin-pin yang digunakan oleh LCD pada Arduino. Nah, pin-pin yang di sini tuh yang digunakan itu pin 12, 11, 5, 4, 3, 2. Nih. Nah, berikutnya ini integer sensor temp pin sama dengan 0. Nah, ini mendefinisikan bahwa analog pin dari temperatur sensor ini menggunakan pin analog 0. Nah, berikutnya itu integer alert time on 98. Nah, ini mendefinisikan pin digital mendefinisikan bahwa alert time on ini menggunakan pin digital nomor 8, itu sebagai infrarednya. Yang ini kamu sebagai infrared. Terus ini integer alert time high-nya itu menggunakan pin digital 9. Pin digital 9-nya di sini. Pin digital 9-nya yang alert time on-nya ini. Terus integer time high sama dengan 38 itu bahwa ini hanya variabel biasa aja. Dia ini sebagai pengatur hang temperaturnya lah, itu 38. Terus di sini kita akan mengatur si LCD-nya secara fixnya itu enggak berubah. Nah, jadi LCD.Beacon 16,2 itu ini merupakan dua dimensi, yaitu dimana 16 merupakan kolom, 2 merupakan baris, 16 itu di sini 16-nya, di sini 2 itu ke bawah. Karena ini matrix, jadi mulai dari 0,00. Nah, habis itu LCD.Print temperatur ini mencetak tulisan temperatur pada LCD di sini temperaturnya. Terus LCD.SetCursor 0,1, ya ini mengubah kursor yang akan dituliskan lah, kursor pada kolom pertama dan baris kedua, yaitu di sini. Nah, kenapa kolom pertama di sini nih? Karena kan dimulai dari 0 kan. Baris kedua, pertama, habis itu dia akan mencetak nilai mencetak C dan F ini. Berikutnya masuk ke void loop. Habis itu berikutnya integer sensor temp tension sama dengan analog grid sensor temp pin. Nah, jadi itu membaca nilai voltage yang dapat dari sini, nilai tegangan yang ditangkap oleh temperatur sensor. Habis itu masuk ke float tension sama dengan sensor temp tension dikali 5. Nah, ini terus tensionnya itu sama dengan tension dibagi 1024. Nah, ini merupakan fungsi untuk mengkonvert nilai voltage-nya. Jadi voltage lah yang dibaca oleh si temperatur sensor. Nah, jika setelah diproses kemudian masuk ke float temperatur C. Nah, ini dari nilai voltage yang dibaca mengkonvert ini nilai dari sini tensionnya ini itu diubah ke nilai celciusnya, yaitu dengan float temperatur C sama dengan tension dikurang 0,5 terus dikali dengan 100 mendapatkan nilai ini. Terus berikutnya ini float temperatur F, sama seperti ini tapi ini mengubah nilai Celsius menjadi Fahrenheit, yaitu sama temperatur F sama dengan temperatur C dikali 9/5 ditambah 3/2 mendapatkan nilai ini. Nah, situ ini LCD SetCursor lagi sama seperti yang sebelumnya, itu mengalokasi kursor, mengubah kursor posisi LCD yang akan ditulis nanti itu ke kolom pertama baris kedua.
Terus itu mencetak nilai temperatur change-nya nih. Ini nih, cetak nilai ini nih. Dia akan mengeluarkan nilai 24,71 ini nih. Nah, terus itu LCD set kursor 9,1. Nah, 9,1 ini berarti dia nilainya di sini 9,1 di sini. Ini 9, dari sini ke sini itu nilainya 9. Nah, itu mencetak itu habis berikutnya itu LCD print temperatur F, yaitu mencetak nilai dari temperatur F-nya itu yaitu ini 76,47 yang di sini ya contohnya. Habis itu masuk ke if temperatur C lebih besar dari temp high dengan kondisi digital red alert temp on-nya high, digital red alert temp high-nya itu high juga. Nah, jadi itu maksudnya jika nilai temperatur C-nya itu lebih besar dari temperatur high. Nah, temperatur high-nya tadi kita udah setup menjadi nilai 38. Nah, berarti jika nilainya lebih dari 38 dia akan nyala. Nilai sininya dia akan nyala. Ini posisinya ini nyala. Ini infrarednya kayak ini alert time bahwa temperaturnya tinggi. Terus jika kondisi ini salah, maka kondisinya itu yaitu digital red alert time on-nya masih high, ini infrarednya, digital red alert time high-nya low. Nah, jadi kalau misalnya kondisinya temperatur change itu kurang dari temperatur high-nya, maka si LED warna kuningnya ini tidak akan menyala. Itu kondisi itu tuh ditutup, itu delay 1000, bahwa ini delaynya ini sama dengan 1 second. Tutup. Nah, untuk codingannya cuma segitu aja. Jadi Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang simulasi cara kerja dari Arduino Infrared Thermometer with LCD Display. Di sini kita sudah di dalam rangkaiannya. Jadi cara simulasinya ini yang kita ketahui bahwa Arduino Infrared Thermometer ini adalah untuk mengukur suhu tubuh. Nah, untuk produk kita di sini, apabila suhu tubuh sudah di atas 38 derajat, artinya objek tersebut atau benda tersebut sudah danger atau berbahaya. Kita mulai start simulation di sini. Nah, di sini itu ada alat yang namanya potentiometer yang gunanya adalah untuk mengatur 3 komponen di dalam board ini, yaitu LED dan juga LCD. Di sini fungsinya itu adalah sebagai seperti tombol switch on atau off ya. Jadi cara kerjanya di sini, apabila kita tarik ke atas jarumnya secara jarum jam, maka dia mati, dan maka saat dia mati, otomatis infrared merahnya ini juga mati karena alat tidak nyala. Nah, untuk menyalakannya bagaimana? Caranya dengan kita putar ke arah bawah perlahan-lahan. Jadi semakin ke bawah, maka LED ini dan juga LCD ini akan menyala. Kita taruh ke bawah, kita turunkan. Dah, ini sudah menyala. Otomatis ketika LED menyala, maka LCD menyala, Ketika LCD menyala, maka LED lasernya otomatis menyala dan siap untuk digunakan. Nah, di sini itu kita tadi sudah saya sampaikan memiliki patokan maksimum di 38 derajat Celcius. Apabila sudah di atas 38 derajat Celcius, maka
lampu LED di sini yang warna kuning ini akan menyala, yang ditandakan bahwa benda tersebut sudah memiliki suhu yang tidak normal atau suhu yang berbahaya. Mari kita coba di sini. Kita klik TMP. Lalu coba kita dekatkan. Kita atur suhunya di sini. Misalkan sekarang kita di suhu 24,71 derajat Celcius. Maka objek tersebut masih dibilang aman. Sehingga di sini lampu LED-nya masih mati. Coba kita atur. Misalkan 37,89. Berarti masih di bawah 38, belum nyala. Misalkan suhu tersebut 43. Nah, 45. Saat kita atur di 45 derajat, otomatis LED merah dan LED kuning ini nyala dikarenakan sudah melebihi batas dari maksimumnya dari termometer tersebut yang sudah kita tulis di codingannya temp height 38. Nah, maka cara kerja dari infrared thermometer ini seperti itu. Kita atur di suhu misalkan 45 sudah hijau, kita turunkan lagi 37,8 29,10, artinya di bawah 38 lampu ini tidak menyala. Dan juga di codingannya ini sudah tertera berbagai cara untuk dapatkan nilai-nilai dari temperatur. Dan bagaimana cara membuat desain Arduino Infrared Thermometer with LCD display dari kelompok kami. Jadi di sini kita menggunakan beberapa komponen untuk merancang alat ini seperti baterai 9 volt, ada Arduino Uno di sini, lalu ada LED, lampu LED yang merah ini untuk memancarkan sinar infrared yang dituju ke objek atau suatu benda yang akan dites suhunya nanti. Dan di sini kita ada semacam LCD display ya untuk melihat suhu yang terdapat pada suatu benda atau objek lainnya. Di sini kami telah membuat desain termometer infrared ini seperti ini. Di sini ada LCD-nya. LCD-nya ini adalah fungsinya untuk melihat berapa suhu yang telah diukur. Di sini juga kita memiliki 3 tombol di dalam alat ini. Salah satunya ada tombol untuk men-setting apakah yang ingin diukur itu suatu benda atau manusia. Kita bisa setting di sini. Di sini itu ada alat untuk kalibrasinya di sini. Jadi sebelum kita menggunakan alat ini, sebaiknya kita melakukan kalibrasi agar hasilnya juga dapat bisa dilihat dengan suatu suhu dalam satuan Celcius ya. Di sini ada berbagai tombol. Nah, di sini itu ada tombol push button. Jadi, apabila kita sudah memegang alat dan menekan tombol ini, maka otomatis alat tersebut akan nyala. Lalu di sini saya mencoba membuat desain kedua dari casing alat yang akan kita buat nanti. Nah, ini sama di aplikasi Tinkercad, mungkin secara fungsi atau kegunaan tidak berbeda jauh. Namun untuk desainnya sendiri ini lebih ramping dari desain sebelumnya, dan juga ada sedikit perbedaan di depannya. Nah, di sini kita tetap menggunakan Arduino dan juga baterai. Lalu di sana yang merah itu ada laser atau infrarednya, dan di sisi kirinya itu merupakan sensor dari suhunya. Nah, di sini kita bisa lihat kurang lebih seperti ini desain kedua dari alat yang akan kita buat. Terima kasih.
Kami membuat alat ini untuk mempermudah masyarakat dalam merancang dan membuat termometer, sehingga nantinya dapat berguna untuk media pencegahan dalam bidang kesehatan. Alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur suhu berbagai benda dan tempat. Referensi yang kami gunakan yaitu video pembelajaran dan berbagai website tentang termometer. Demikianlah tugas besar yang kami rancangkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.